Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sanmi dengan NIM 2320 238 8620 8124. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pembelajaran yang mengintegrasikan akhlak, pendidikan, tasawuf, dan psikologi. Nah, mendesain pembelajaran yang mengintegrasikan ilmu-ilmu seperti akhlak, pendidikan, tasawuf, dan psikologi merupakan upaya penting dalam membangun individu yang holistik dan berakhlak mulia. Integrasi ini tidak hanya relevan di madrasah dan pesantren, tetapi juga di sekolah umum. Karena nilai-nilai luhur dan pemahaman psikologi dapat memperkaya proses belajar mengajar dan membentuk karakter peserta didik. 1. Menjelajahi hubungan antar ilmu. Nah, akhlak merupakan landasan moral yang menjadi pedoman perilaku manusia. Ilmu akhlak mengajarkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar bagi kehidupan yang harmonis dan bermakna. Nah, pendidikan merupakan proses pembimbingan dan pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara optimal. Nah, tasawuf ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang penyucian jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Psikologi mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia, termasuk motivasi, emosi, dan kognisi. Integrasi keempat tersebut ini menciptakan sinergi yang kuat dalam proses pembelajaran. Akhlak menjadi landasan moral dalam pendidikan, tasawuf memberikan dimensi spiritual, dan psikologi memberikan pemahaman tentang proses belajar dan perkembangan peserta didik. Nah, kedua, mengintegrasikan ilmu dalam desain pembelajaran. Pertama itu madrasah dan pesantren. Pembelajaran berbasis akhlak. Nah, madrasah dan pesantren memiliki fokus kuat pada pembentukan karakter dan akhlak mulia. Integrasi ilmu akhlak dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui pembahasan hadis dan ayat Al-Quran, yaitu mengaitkan nilai-nilai akhlak dengan contoh-contoh nyata dari Al-Quran dan hadis. Pembelajaran akhlak terapan yaitu menerapkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, tanggung jawab, dan hormat kepada orang tua. Nah, pembinaan akhlak melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pengajian, sholat berjamaah, dan kegiatan sosial. Adapun pembelajaran berbasis tasawuf yaitu memberikan dimensi spiritual dalam pendidikan. Integrasi ilmu tasawuf dapat dilakukan melalui pengenalan konsep tasawuf, yaitu menjelaskan konsep-konsep dasar tasawuf seperti zuhud, tawakal, dan sabar. Nah, praktik tasawuf yaitu melatih peserta didik dalam praktik tasawuf seperti zikir, sholat malam, dan membaca Al-Quran. Meneladani tokoh sufi. Meneladani tokoh sufi yaitu mempelajari kisah dan ajaran para tokoh sufi seperti Imam Ghazali, Jalaluddin Rumi, dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, pembelajaran berbasis psikologi yaitu memahami karakteristik peserta didik dan bagaimana mereka belajar merupakan penting dalam desain pembelajaran. Integrasi ilmu psikologi dapat dilakukan melalui yaitu menggunakan metode pembelajaran yang efektif atau memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan tahap perkembangan peserta didik. Motivasi dan penilaian, memberikan motivasi yang tepat dan penilaian yang adil dan objektif. Pengelolaan kelas, menciptakan suasana kelas yang kondusif dan nyaman bagi peserta didik untuk belajar. Sekolah umum. Nah, pembelajaran berbasis nilai
Sekolah umum dapat mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dan tasawuf melalui pembahasan etika dan moral, yaitu mengajarkan nilai-nilai etika dan moral dalam berbagai mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, sejarah, dan PPKN. Pembinaan karakter, yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, OSIS, dan kegiatan sosial. Meneladani tokoh inspiratif, yaitu mempelajari kisah dan ajaran tokoh-tokoh inspiratif yang memiliki akhlak mulia. Nah, pembelajaran berbasis psikologi, memahami proses belajar dan perkembangan peserta didik merupakan hal penting dalam desain pembelajaran. Integrasi ilmu psikologi dapat dilakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing peserta didik. Pemberian umpan balik, yaitu memberikan umpan balik yang membangun dan memotivasi peserta didik. Dan pembelajaran berbasis masalah, yaitu mengajar peserta didik untuk memecahkan masalah nyata dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 3. Tantangan dan solusi. Kurangnya kesadaran guru dan orang tua tentang pentingnya integrasi ilmu akhlak, tasawuf, dan psikologi dalam pembelajaran. Kurangnya sumber daya seperti buku teks, modul, dan pelatihan guru yang mendukung integrasi ilmu-ilmu tersebut. Kurangnya waktu, kesulitan dalam menyelaraskan integrasi ilmu tersebut dengan kurikulum yang padat. Nah, adapun solusinya yaitu peningkatan kesadaran melalui seminar, workshop, pelatihan bagi guru dan orang tua tentang pentingnya integrasi ilmu tersebut. Pengembangan sumber daya, yaitu menyediakan buku teks, modul, dan pelatihan guru yang mendukung integrasi ilmu-ilmu tersebut. Pengembangan kurikulum, yaitu mengintegrasikan ilmu-ilmu tersebut dalam kurikulum secara terstruktur dan sistematis. Nah, adapun kesimpulannya itu mendesain pembelajaran yang mengintegrasikan akhlak, pendidikan, tasawuf, dan psikologi merupakan langkah penting dalam membangun generasi yang berakhlak mulia, berilmu, dan berwawasan luas. Integrasi ini membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, termasuk guru, orang tua, dan lembaga pendidikan. Adapun sarannya yaitu pengembangan model pembelajaran terpadu, membuat modal pembelajaran terpadu yang mengintegrasikan ilmu-ilmu tersebut dengan baik. Penelitian dan pengembangan, melakukan penelitian dan pengembangan untuk menemukan metode dan strategi yang efektif dalam mengintegrasikan ilmu-ilmu tersebut dalam pembelajaran. Nah, kerjasama antar lembaga, membangun kerjasama antar lembaga pendidikan seperti madrasah, pesantren, dan sekolah umum untuk berbagi sumber daya dan pengalaman dalam mengintegrasikan ilmu-ilmu tersebut. Nah, pengembangan kurikulum integrasi ini dapat diwujudkan dengan merevisi kurikulum pendidikan agar lebih inklusif dan memperhatikan aspek-aspek akhlak, tasawuf, dan psikologi. Riset dan evaluasi, melakukan riset dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas integrasi ini terhadap perkembangan karakter siswa. Keterlibatan orang tua, yaitu membangun komunikasi dan kerjasama dengan orang tua untuk mendukung penerapan integrasi ini di rumah. Pengembangan bahan ajar, yaitu membuat bahan ajar yang mengintegrasikan keempat ilmu ini dengan menggunakan pendekatan yang menarik dan mudah dipahami. Itulah tadi yang sempat saya paparkan. Selebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.